Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Di sini ada soal nomor 4 tipe A. Terus juga kita punya soal nomor 4 tipe B ya. Kita akan coba lihat dulu soal nomor 4 tipe A. Di sini tuh tentukan dy dx dari persamaan ini. Nah, kalau kita lihat dy dx ini itu merupakan turunan implisit ya. Turunan implisit. Maka dari itu di sini kita akan coba lihat dulu apa itu turunan implisit. Nah, sebelum kita membahas turunan implisit, kita juga harus tahu nih apa ini turunan gitu. Jadi kita akan coba lihat dulu materi terkait dengan turunan. Jadi di sini kalau saya punya fungsi ya, fungsinya itu f(x). Kemudian di sini tuh nilainya itu x pangkat n. Nah, kalau kita turunkan si f(x) ini itu menjadi f aksen x gitu. Nah, hasil turunannya itu pangkatnya tinggal kita kali ke depan. Jadinya n x pangkatnya kita kurang dengan 1 gitu. Contoh di sini saya punya fungsi f(x). Di sini tuh fungsinya sama dengan 5x pangkat 3 gitu. Nah, kalau kita turunkan menjadi f aksen x ya kan. Nah, di sini pangkatnya tinggal kita kali ke depan. Jadi 3 dikali 5 hasilnya 15. Terus pangkatnya kita kurang dengan 1 jadi pangkat 2 gitu. Nah, jadi ini tuh dasar dari turunan. Kemudian di sini itu ada beberapa aturan pada turunan. Yang pertama, kalau kita menurunkan suatu konstanta, maka hasilnya itu bakal 0 gitu. Contoh di sini saya punya fungsi f(x) ya. f(x) di sini tuh nilainya tuh sama dengan 5 gitu. Nah, ini kita turunkan nih, kita turunkan menjadi f aksen x. Karena 5 ini itu merupakan konstanta tunggal ya, konstanta sendirian, maka di sini hasilnya 0 gitu. Tapi kalau saya punya f(x) nilainya itu sama dengan misalkan 30x. Kalau kita turunkan hasilnya menjadi f aksen x. Di sini itu menjadi 30 gitu ya. Jadi kalau kita menemukan konstanta dikali variabel, variabelnya ini pangkatnya ini pangkat 1 ya ini. Hasilnya itu langsung ke konstantanya aja. Contoh lagi, saya punya f(x) sama dengan 7x gitu. Nah, ini kalau kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 7. Jadi x-nya ini tinggal ngilang aja gitu. Kemudian yang kedua ini itu sama kayak yang ini sebenarnya. Jadi kita punya fungsi yang nilainya itu x pangkat n. Jadi kalau kita turunkan n-nya tinggal kita kali ke depan sini, jadinya nx pangkatnya tinggal dikurang 1 gitu. Terus yang ketiga, di sini kalau kita punya k f(x) diturunkan, maka k-nya itu bisa kita langsung keluarkan aja gitu. Jadi k ini kan konstanta. Contoh di sini saya punya 3, kemudian di sini f(x) gitu. Nah, ini disuruh diturunin nih. Di sini diturunin. Nah, yang kita turunin cukup si f(x)-nya aja. 3-nya kita keluarin dari si turunannya. Jadi 3 f aksen x gitu. Jadi yang kita turunin cukup si f(x)-nya aja gitu. Ini aturan yang ketiga. Kemudian aturan yang keempat, ini kalau kita punya penjumlahan dari fungsi f dan fungsi g, ini bisa kita turunin satu-satu dulu, bisa juga langsung kita kerjain gitu. Jadi f(x)-nya kita turunin dulu, kemudian ditambah sama gx yang udah kita turunin gitu. Terus yang kelima, ini yang penting nih, aturan perkalian. Nah, biasanya aturan perkalian itu dimisalkan sama u dikali dengan v gitu. Jadi u dikali v. Nah, kalau kita turunin biasanya kan ngehafalin ya. Di sini akan saya tunjukin nih gimana caranya supaya nggak ngehafalin. Jadi di sini yang pertama ya, u-nya dulu kita turunin. U kita turunin menjadi apa? Menjadi u aksen. Kemudian dikali sampingnya. Sampingnya itu si v. Karena dikali maka di sini dijumlah. Nah, tadi kan si u yang kita turunin, sekarang gantian si v-nya. Jadi v diturunin menjadi v aksen. Kemudian dikali sampingnya yaitu u. Gitu. Jadi ini aturan perkalian. Kemudian yang keenam ini aturan pembagian. Nah, sebenarnya ini mirip sama aturan perkalian, cuma nanti kita coba lihat ya apa bedanya. Jadi ini u dibagi v. Kita turunin ya. Menjadi u per v aksen. Nah, sama caranya. Yang pertama u-nya dulu kita turunin menjadi u aksen. Kemudian kita kali sama bawahnya. Bawahnya itu v. Gitu. Karena ini itu dibagi maka di sini dikurang. Kemudian di sini yang belum kita turunin yang mana? Yang v-nya ya. Jadi di sini dikurang v aksen dikali yang nggak kita turunin yaitu si u.
Itu jadi ini tuh hampir mirip sama perkalian, cuman bedanya kalau di perkalian itu ditambah, kalau pembagian dikurang. Cuman di sini khusus untuk di pembagian ini kita bagi juga sama si yang bawahnya ini dipangkatkan 2. Jadi dibagi V pangkat 2. Gitu. Nah, ini beberapa aturan pada turunan. Kemudian untuk menjawab soal nomor 4 tadi, itu kita bakal menemukan aturan rantai. Jadi di sini akan saya coba bahas aturan rantai. Nah, aturan rantai ini biasanya berkaitan sama fungsi komposisi. Nah, kalau kita punya fungsi komposisi yang bentuknya kayak gini, F bundaran GX, ini kan sama aja kita tulis F-nya. Jadi kita tulis F-nya, kemudian yang di dalam kurungnya itu kan si GX-nya, kayak gini ya. Jadi ini kalau saya tulis, jadinya Y sama dengan F, buka kurung GX gitu, kayak gini. Nah, ini kalau Y-nya itu saya turunkan menjadi Y aksen ya. Jadi sama dengan, nah di sini tuh kita turunin nih. Nah, untuk menurunkan menggunakan aturan rantai, di sini itu saya punya catatan yang bisa membantu teman-teman. Jadi yang pertama kita turunkan luarnya dulu nih. Turunkan luarnya. Gitu. Kemudian yang kedua, kita turunkan dalamnya. Gitu. Jadi luar terus dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, F di dalam kurung GX, yang ada di luar yang mana? Jelas ya, yang ada di luar itu si F-nya. Berarti di sini kita turunin F-nya menjadi F aksen gitu. Jadi sesuatu yang diturunin itu biasanya dikasih aksen setelah diturunin. Jadi F diturunin menjadi F aksen. Kemudian di dalam kurungnya kita tulis ulang GX. Nah, kita udah menurunkan luarnya. Sekarang kita turunkan dalamnya. Dalamnya itu apa? Dalamnya itu GX. Nah, GX diturunkan apa jadinya? Jadinya G aksen. Di dalamnya X gitu. Jadi ini kalau kita turunkan, maka ini tuh hasilnya sama kayak yang ini. F aksen di dalam kurung GX dikali G aksen X gitu. Jadi ini tuh penjelasan di yang warna biru ini. Sekarang kita coba contoh deh supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Jadi di sini ada contoh pertama. Jadi di sini Fx sama dengan dalam kurung 2x ditambah x pangkat 3 dipangkatkan 101. Nah, ini kalau kita turunkan menjadi F aksen X ya. Nah, terus di sini kalau kita menurunkan menggunakan aturan rantai, di sini kan saya jelaskan bahwa turunkan luarnya dulu. Yang luarnya itu yang mana nih? Yang inikah atau yang ini? Jelas yang ini ya, 101. Jadi 101-nya tinggal kita pindahin ke depan. Jadinya di sini 101, kemudian ini yang di dalam kurungnya kita tulis ulang. Jadinya 2x ditambah x pangkat 3 gitu. Kemudian ini dikurang 1, jadinya pangkat 100 gitu. Bang, bingung bang, nurunin dari luar. Nah, kalau bingung kita coba ubah ini. Yang ini tuh yang di dalam kurung saya misalkan menjadi kotak ya. Jadi kotak pangkat 101 gitu. Yang di dalam kurung jadi kotak. Nah, kalau kita turunkan, ini kan kayak nurunin biasa ya. Jadi pangkatnya kita kali ke depan ya. Jadinya 101, kemudian kotaknya kita tulis ulang, pangkatnya dikurang 1, jadi 100 gitu. Jadi ini tuh sama kayak ini sebenarnya. Sama aja kayak gini. Gitu. Jadi jangan bingung. Kalau teman-teman bingung, teman-teman coba misalkan yang di dalam kurungnya menjadi kotak gitu. Nah, ini udah kita turunin luarnya. Sekarang kita coba turunin dalamnya ya. Dalamnya itu yang ada di dalam kurung, yaitu yang ini. Jadi 2x diturunin hasilnya menjadi apa? Hasilnya 2 ya. Jadi x-nya langsung kita ilangin aja. Kita lihat contoh yang ini. Itu 7x kita turunin hasilnya 7. Maka dari itu 2x diturunin hasilnya 2. Gitu. Kemudian ditambah sama yang ini. Yang ini pangkatnya tinggal kita kali ke depan. Jadinya 3. X pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 2 gitu. Jadi ini hasil dari turunan rantainya untuk contoh 1. Sekarang kita coba lihat di contoh 2. Nah, sebenarnya contoh 2 ini itu bisa kita kerjakan menggunakan aturan pembagian gitu. Cuman di sini saya pengen coba kerjakan menggunakan aturan rantai ya sebagai latihan. Sebelum itu di sini saya pengen nunjukin bahwa kalau di matematika itu kalau kita punya 1 per x pangkat 2, ini itu bisa kita tulis x-nya itu naik ke atas, tapi pangkatnya jadi minus gitu. Nah, berarti ini tuh bisa kita naikin ke atas, tapi pangkatnya jadi minus. Jadi sama dengan x pangkat 3 dikurang 2, pangkatnya jadi minus 4 gitu. Jadi ini tuh fungsi fx-nya gitu. Nah, di sini saya turunkan nih, jadinya f aksen x. Nah, kita gunakan aturan rantai nih. Aturan rantai tadi kita turunin luarnya dulu. Yang luarnya itu yang mana? Yang ini ya. Jadi ini pindah ke depan. Jadinya di sini tuh minus 4
di dalam kurungnya kita tulis ulang X pangkat 3 min 2. Pangkatnya dikurang 1, jadi pangkat minus 5. Gitu. Masih bingung bang? Kita coba nih, misalkan ya, yang ada di dalam kurungnya ini kotak gitu. Jadi kotak pangkat minus 4 gitu. Nah ini kita turunin ya. Jadi pangkat minus 4-nya kita kali ke depan, jadinya minus 4. Kotaknya kita tulis ulang, pangkatnya dikurang 1, jadi pangkat minus 5. Ya udah, tinggal kita ganti nih kotaknya. Kotaknya itu yang ini, X pangkat 3 min 2. Gitu. Jadi hasilnya sama aja kayak gini ya, hasilnya sama kayak gini. Gitu. Jadi kalau teman-teman bingung, silahkan yang di dalamnya itu misalkan aja jadi kotak gitu. Jadi cara pengerjaannya sama kayak di aturan turunan bagian nomor 2 ini. Gitu. Nah, untuk contoh yang kedua ini, luarnya udah kita turunin nih, sekarang yang dalamnya yang belum. Jadi di sini kita kali sama turunan dalamnya. Jadi di sini tuh kan X pangkat 3 ya. X pangkat 3 kita turunin menjadi, pangkatnya kita kali ke depan jadinya 3. Terus kita tulis ulang X, pangkatnya dikurang 1, jadi pangkat 2. Gitu, dikurang min 2, kita turunin hasilnya apa? Hasilnya 0. Kenapa? Karena kita udah tahu nih bahwa konstanta diturunkan hasilnya 0. Gitu. Jadi ini merupakan materi turunan yang mesti teman-teman pahami untuk menjawab di soal nomor 4 nanti. Gitu. Kayak gitu. Kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.